Halo teman-teman, selamat datang di kelas ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem dan alat pembayaran. Bersama saya Caca Afdanisa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan sistem pembayaran yang ada di Indonesia, mengidentifikasi alat pembayaran tunai, mengidentifikasi alat pembayaran non-tunai, dan menjelaskan pengelolaan dan pengamanan uang oleh bank. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem dan alat pembayaran. Kita akan membahas tentang sistem pembayaran terlebih dahulu. Sebagai contoh sederhana, ketika kamu membeli pakaian seragam sekolah ke sebuah toko pakaian, maka ketika pakaian yang kamu pilih jadi kamu beli, kamu akan menyerahkan sejumlah uang seharga pakaian tersebut kepada petugas atau pemilik toko pakaian tadi. Berpindahnya sejumlah uang tersebut dari tangan kamu kepada petugas atau pemilik toko pakaian dengan tata cara jual beli itu dikatakan sebagai sistem pembayaran. Jadi, apa sebenarnya sistem pembayaran ini? Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Adapun komponen sistem pembayaran yang pertama yaitu ada regulator. Regulator berwenang untuk mengatur kebijakan seluruh komponen sistem pembayaran. Selanjutnya ada penyelenggara, yaitu lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. Selanjutnya ada infrastruktur. Peran dari infrastruktur adalah mendukung proses operasional atau payment system. Selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan pada sistem pembayaran yaitu seperti uang tunai berbentuk logam atau kertas, serta uang elektronik dan juga digital. Komponen sistem pembayaran selanjutnya yaitu ada pengguna. Pengguna di sini bisa disebut sebagai konsumen, yaitu yang memanfaatkan layanan dari lembaga penyelenggara. Selanjutnya ada saluran pembayaran seperti mesin ATM, teller input, kartu debit dan kredit, internet banking maupun mobile banking. Selanjutnya ada sistem transfer dana. Sebuah sistem utuh berupa tata kerja dan peraturan yang membuat terjadinya pengiriman dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya, perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Perkembangan uang dimulai dari zaman praaksara di mana sistem yang digunakan pada saat itu ialah barter. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan barang tersebut. Tetapi sistem barter mengalami beberapa kesulitan, seperti sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama, membutuhkan waktu, tidak adanya standar tukar menimbulkan kesulitan dalam menentukan standar pertukaran yang tepat, membatasi pilihan pembeli, dan sulit untuk melakukan pembayaran tertunda. Maka dibuatlah sistem pembayaran pada tahun 10.000 sebelum Masehi, yaitu uang komoditas. Uang komoditas di sini dimaksudkan dengan artian yaitu uang barang. Uang barang di sini berupa teh, beras, garam, tembakau, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuat sistem pembayaran berupa uang kerang, uang logam, legal tender, uang kulit, uang kertas bank sentral, transfer dana elektronik, kartu kredit, ATM, F-Pos, internet banking, mobile banking, dan sampai sekarang sistem pembayaran non-tunai berupa Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ada 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu regulator. Bank Indonesia berperan sebagai yang membuat peraturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Agar sistem pembayaran berjalan dengan baik, peran Bank Indonesia yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran.
Selanjutnya, yang keempat yaitu sebagai operator. Bank Indonesia berperan mengatur dan mengelola sistem pembayaran nasional dengan membuka layanan-layanan sistem pembayaran. Nah, yang terakhir sebagai fasilitator. Bank Indonesia berperan memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang alat pembayaran. Alat pembayaran adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, baik tunai maupun non-tunai. Alat pembayaran yang sah itu berupa uang. Apa sih pengertian uang itu? Jadi, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Selanjutnya, tahap perkembangan uang. Perkembangan uang bermulai dari zaman praaksara, di mana sistem yang digunakan pada saat itu ialah sistem barter atau tahap barter. Barter di sini disebut sebagai tukar-menukar barang dengan barang. Akan tetapi, penerapan sistem barter ternyata tidak mudah karena ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Di antaranya, sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama, membutuhkan waktu yang lama, tidak adanya standar tukar-menukar menimbulkan kesulitan dalam menentukan standar pertukaran yang tepat, membatasi pilihan pembeli, dan juga sulit untuk melakukan pembayaran tertunda. Selanjutnya, tahap uang barang. Kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem barter mendorong masyarakat untuk mencari alat bantu pertukaran. Masyarakat kemudian menyepakati penggunaan beras dan garam sebagai alat bantu pertukaran. Pemilihan beras dan garam sebagai alat pertukaran karena kedua barang tersebut disukai umum. Setiap orang selalu bersedia menerima beras dan garam. Selain beras dan garam, binatang ternak, kulit kerang, teh, dan tembakau juga sebagai alat tukar. Alasannya karena barang-barang ini juga disukai oleh masyarakat umum. Selanjutnya, tahap uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan tersebut muncul karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai, penyimpanan, dan pengangkutan uang menjadi sulit dilakukan. Selain itu, timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan, sehingga digemari umum. Logam yang dijadikan alat tukar diantaranya emas, perak, tembaga, kuningan, dan aluminium. Selanjutnya, tahap uang kertas. Uang logam terus berkembang, tapi karena keterbatasan bahan logam diciptakanlah uang kertas. Uang kertas diterima oleh masyarakat umum bukan karena nilainya, tapi karena kepercayaan. Itulah sebabnya uang kertas disebut uang kepercayaan. Bila dibandingkan dengan uang logam, uang kertas memiliki 3 kelebihan, yaitu biaya pembuatannya relatif lebih murah, menghemat pemakaian emas dan menghindari kemungkinan hilangnya emas dari berbagai risiko, dan juga peredaran uang kertas bersifat elastis dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, tahap uang giral. Tukar-menukar barang jumlahnya semakin besar sehingga transaksi menggunakan uang logam dan uang kertas menimbulkan beberapa kesulitan. Uang logam dan uang kertas susah dipindahkan dan berbahaya jika dibawa dalam jumlah besar. Maka diciptakanlah uang giral atau uang bank. Penggunaan uang giral memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Alat pembayaran dapat diterima dalam jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan untuk melakukan pemblokiran rekening. Selanjutnya, syarat-syarat uang.
Yang pertama yaitu syarat psikologis uang. Syarat psikologis uang adalah harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang kedua, syarat teknis uang. Syarat teknis uang merupakan syarat yang melekat langsung pada uang secara fisik. Adapun syarat teknis uang yaitu tahan lama, mudah dibagi-bagi, mudah dibawa, nilainya stabil, jumlahnya mencukupi, dan dapat distandarisasi. Selanjutnya, fungsi uang. Yang pertama ada fungsi pokok uang. Fungsi pokok uang yaitu sebagai alat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Kemudian ada fungsi khusus uang. Fungsi khusus uang yaitu sebagai alat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam sistem barter. Adapun fungsi khusus uang, yang pertama ada fungsi asli uang, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dan kemudian ada fungsi turunan. Fungsi turunan ini ada sebagai alat pembayaran resmi, sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai standar ukuran pembayaran utang, dan sebagai alat pendorong kemajuan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, nilai uang. Nilai uang disebut juga daya beli uang. Nilai uang terdiri dari nilai intrinsik, nilai nominal, dan juga nilai real. Yang pertama ada nilai intrinsik uang. Nilai intrinsik uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Jika uang tersebut terbuat dari kertas, maka nilai intrinsiknya sebesar harga atau nilai kertas pembuat uang itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, nilai nominal uang. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertulis pada uang. Setiap mata uang, baik uang logam maupun uang kertas, memiliki nilai yang tertulis pada uang tersebut. Misalnya uang 50.000, tertulis nilai nominal 50.000 pada uang tersebut. Selanjutnya yang terakhir, nilai real, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama ada jenis-jenis uang berdasarkan peredarannya. Ada uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Contoh uang kartal itu uang kertas dan juga uang logam. Selanjutnya yang kedua yaitu uang giral. Uang giral disebut juga uang bank. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Contohnya kartu debit dan juga cek. Jenis-jenis uang yang kedua yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu ada uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Dan yang kedua yaitu ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari serat kapas. Yang terakhir yaitu jenis-jenis uang berdasarkan nilainya. Ada uang penuh dan juga uang tanda. Uang penuh yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik atau bahannya dan nilai nominalnya yang sama. Sedangkan uang tanda yaitu uang yang nilai nominalnya berbeda dengan nilai intrinsiknya atau dengan nilai bahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran non-tunai. Saat ini, teknologi perbankan terus mengalami perkembangan dan memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam bertransaksi. Salah satunya adalah penggunaan alat pembayaran non-tunai atau cashless. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi 3, yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kartu seperti kartu debit dan kredit. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai berbasis kertas yang terdiri dari cek, giro, nota debit, dan juga nota kredit. Dan yang ketiga, alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik seperti e-money. Selanjutnya, pengelolaan dan pengamanan uang oleh bank. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan.
bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisien dan kepentingan nasional. Selanjutnya, unsur pengamanan pada uang kertas rupiah. Unsur pengamanan pada uang kertas meliputi bahan uang dan teknik cetak. Pemilihan unsur pengamanan merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Yuk kita kenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Jika dilihat terdapat gambar utama, nominal pecahan, benang pengaman, dan juga tinta berubah warna, dan juga uang tersebut terlihat jelas warnanya. Dan jika diraba, terasa kasar pada bagian tertentu dan juga kode tunanetra. Dan jika diterawang, ada tanda air atau watermark dan gambar saling isi. Itu saja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.